Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka pembelajaran jarak jauh ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya untuk mengisi presensi kehadirannya di link Google Form yang udah Ibu kirim di grup WhatsApp. Sebelum memasuki materi, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan teori pembentukan jagat raya, dan yang kedua, kalian harus mampu mendeskripsikan teori tata surya. Baiklah anak-anak, apakah kalian pernah berpikir bagaimana alam semesta dan planet bumi itu bisa terbentuk? Ya, tentunya alam semesta dan planet bumi memiliki awal mula pembentukan. Namun, karena hal tersebut tidak bisa diamati secara langsung, maka banyak ilmuwan yang mengemukakan teori-teori tentang pembentukan planet bumi. Di sini ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan planet bumi? Ya, betul. Planet bumi merupakan sebuah planet anggota tata surya yang mengorbit matahari. Planet bumi juga merupakan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Dan planet bumi juga merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah yang dinamakan dengan planet bumi. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang teori pembentukan planet bumi, di mana kita akan membahas 2 teori. Yang pertama adalah teori pembentukan jagat raya, dan yang kedua adalah teori pembentukan tata surya. Sudah siap belajar anak-anak? Kita mulai saja ya anak-anak. Yang akan kita bahas pertama adalah pembentukan teori jagat raya. Di sini ada yang tahu nggak apa sih yang dinamakan dengan jagat raya? Ya, betul. Jagat raya merupakan ruangan yang meluas ke segala arah dan belum ditentukan batas-batasnya. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa jagat raya merupakan alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang. Kemudian di sini ada yang tahu nggak ada berapa teori pembentukan jagat raya? Ya, betul. Ada 3 teori pembentukan jagat raya. Yang pertama, ada teori mengembang dan memampat. Kedua, ada teori keadaan tetap. Dan yang ketiga, ada teori Big Bang atau ledakan besar. Baiklah anak-anak, kita akan membahas ketiga teori tersebut. Tadi, yang pertama ada teori mengembang dan memampat. Menurut teori yang pertama ini, dulu jagat raya itu terbentuk karena adanya siklus materi yang memang diawali dengan massa yang mengembang yang diakibatkan oleh siklus atau reaksi inti hidrogen. Kemudian, akibat dari reaksi ini, maka terbentuklah galaksi-galaksi atau bintang-bintang. Selanjutnya, galaksi-galaksi tersebut ataupun bintang-bintang tersebut lama-kelamaan akan meredup, kemudian akan memampat yang didahului oleh keluarnya cairan panas. Nah, peristiwa mengembang dan memampat ini akan terjadi terus-menerus. Ini yang dinamakan dengan teori mengembang dan memampat. Yang kedua adalah teori keadaan tetap. Menurut teori ini, alam semesta itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, di mana alam semesta ini akan tetap sama sepanjang waktu. Teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Ia mengatakan bahwa alam semesta ini tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama sebelumnya dan sekarang. Nah, menurutnya tidak akan ada lagi galaksi baru yang terbentuk kecuali keadaan tetap ini.
Ini yang dinamakan dengan teori keadaan tetap. Yang ketiga, ada teori Big Bang atau teori ledakan besar. Nah, teori ini dikemukakan oleh George Lemaitre. Menurut teori ini, dulu jagat raya itu terbentuk karena adanya massa yang sangat besar dengan berat jenis yang sangat besar pula, kemudian mengalami ledakan yang sangat dahsyat. Nah, ledakan yang sangat dahsyat ini terjadi karena adanya reaksi pada inti massa. Nah, ketika terjadinya ledakan dahsyat tersebut, maka bagian-bagian dari massa tersebut juga berserakan terpental menjauhi pusat ledakan. Dan setelah miliaran tahun kemudian, maka bagian massa yang terpental tersebut membentuk ataupun mengelompok menjadi yang kita kenal sekarang, membentuk galaksi-galaksi. Nah, ini yang dinamakan dengan teori Big Bang atau teori ledakan besar. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang dipertanyakan? Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan yang kedua kita, yaitu teori pembentukan tata surya. Sebelumnya, di sini ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan tata surya? Nah, iya betul. Tata surya itu merupakan sekelompok benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya. Kemudian ada planet-planet, ada satelit, ada meteor, ada asteroid, dan ada kabut, gas, dan benda-benda langit yang lainnya yang memang termasuk anggota tata surya. Mereka beredar atau mengorbit matahari pada garis edarnya masing-masing. Itu yang dinamakan dengan tata surya. Kemudian, di sini ada yang tahu nggak? Ada berapa teori pembentukan tata surya? Iya, betul. Wah, kamu itu cerdas sekali ya. Ada 5 teori pembentukan tata surya. Yang pertama, ada teori pasang surut. Yang kedua, ada teori bintang kembar. Yang ketiga, ada teori nebula. Yang keempat, ada teori planetesimal. Dan yang kelima, ada teori protoplanet. Kita akan membahas satu persatu dari kelima teori ini. Yang pertama, ada teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey dari Inggris pada tahun 1917. Menurut teori ini, ataupun teori ini mengemukakan bahwa pada suatu saat ada bintang yang memang besarnya sama dengan matahari melintas di dekat matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya pasang terhadap matahari. Lalu, pasang matahari tersebut membentuk sebuah cerutu yang memang sangat besar. Nah, cerutu itu bergerak mengelilingi matahari, lalu terpecah belah menjadi bagian-bagian kecil yang memang dari pecahan-pecahan tersebut membentuklah planet-planet ataupun satelit dan ataupun benda-benda langit lainnya. Ini yang dinamakan dengan teori pasang surut. Kita lanjut ya anak-anak. Teori yang kedua, ada teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Menurut teori bintang kembar ini, pada awalnya matahari itu merupakan bintang kembar yang memang saling mengelilingi. Lalu, pada suatu saat melintaslah bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut. Nah, akibat dari tabrakan tersebut, maka hancurlah menjadi bagian-bagian kecil yang berputar terus-menerus, kemudian mengalami pembekuan, membentuk planet-planet yang mengelilingi bintang yang bertahan, yaitu matahari. Ini yang dinamakan dengan teori bintang kembar. Yang ketiga, ada teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant
pada tahun 1755, di mana Immanuel Kant ini merupakan ahli filsafat Jerman. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1796. Pierre ini merupakan salah seorang ahli astronom dari Prancis. Menurut teori yang ketiga ini, teori ini menyebutkan bahwa matahari dan planet-planet itu berasal dari bola gas yang bersuhu tinggi dan berputar secara cepat. Teori nebula ini sering disebut dengan teori kabut atau nebula hipotesis. Nah, akibat dari perputaran yang sangat cepat itu, maka sebagian dari massa kabut itu terlepas, kemudian berputar secara terus-menerus sehingga membentuk gelang-gelang kabut. Nah, karena pengaruh dari pendinginan, maka berubahlah menjadi bentuk planet-planet kecil dan membentuk satelit, bahkan membentuk benda langit lainnya. Ini yang dinamakan dengan teori nebula. Yang keempat, ada teori planetisima. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlain pada tahun 1843, kemudian dikembangkan oleh Moulton pada tahun 1872. Menurut teori keempat ini, bahwasanya tata surya itu diawali dengan kondisi matahari yang sudah ada sebagai salah satu bintang yang sangat banyak. Nah, pada suatu hari, ada satu bintang yang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian, pada saat berdekatan antara bintang dengan matahari, terjadilah tarik-menarik yang memang menyebabkan lepasnya sebagian dari massa matahari. Nah, massa matahari inilah yang membentuk planet-planet, satelit, dan benda langit lainnya. Ini yang dinamakan dengan teori planetisima. Yang terakhir, ada teori protoplanet. Teori protoplanet ini dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker, kemudian dikembangkan oleh Kuiper pada tahun 1945. Menurut teori ini, bahwasanya tata surya itu terbentuk dari gumpalan awan yang sangat luas yang terdiri dari gas hidrogen, debu, dan helium. Karena adanya ketidakaturan dari awan, maka terjadilah penyusutan dan ada gaya tarik-menarik, kemudian perputaran yang sangat cepat sehingga membentuk piringan seperti cakram. Nah, inti cakram ini yang menggembung ini membentuk matahari, dan pinggiran-pinggirannya ini membentuk planet-planet, satelit, dan benda langit lainnya. Ini yang dinamakan dengan teori protoplanet. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang dipertanyakan? Baiklah anak-anak, untuk materi kita sampai sini dulu. Apabila ada yang belum paham atau belum memahami, silakan bisa ditanyakan melalui via WhatsApp group. Karena Ibu akan membuka sesi diskusi melalui via WhatsApp group. Baiklah anak-anak, Ibu akan melakukan refleksi terlebih dahulu dari hasil pembelajaran hari ini. Nah, jika kalian tadi mengamati dan memahami videonya, maka kalian akan bisa menjawab. Yang pertama, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan tata surya? Kemudian, sebutkan dan jelaskan teori pembentukan jagat raya. Yang tahu, Ibu akan kasih nilai untuk kalian. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya, dibuka grup Google Classroom-nya, karena di sana Ibu sudah mengirimkan LKPD untuk kalian. Silakan kerjakan semampu kalian dan sebisa kalian. Ingat, jangan curang dan jangan melihat hasil temannya sendiri. Baiklah anak-anakku, jangan lupa ya, minggu besok kita akan mempelajari materi tentang perkembangan kehidupan di bumi. Nah, tetap semangat, tetap menjaga imun tubuh, tetap menjaga kesehatan, dan tetap prioritaskan kesehatan. Jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa tetap rajin mencuci tangan. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.